Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat Momspreneur, hari ini alhamdulillah saya bisa bertemu dengan salah satu anggota Warung Sejahtera yang sudah lebih dari 3 tahun bersama kami. Beliau memiliki usaha tudung saji yang berawal dari kesukaan atau hobi yang pada akhirnya kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, ya, terutama untuk bisa menambah penghasilan keluarga. Ya, saya perkenalkan dengan beliau, ya. Saya Ibu Hikmah. Bu Hikmah. Saya Fariska. Hari ini kebetulan beliau bersama anaknya. Jadi teman-teman, Bu Hikmah ini ketika membuat tudung saji, kita bisa lihat ya produknya di depan sini. Beliau dalam menggambar tudung saji dibantu oleh anaknya Fariska. Baik, kita bincang-bincang sebentar untuk bisa sharing pengalaman bersama Bu Hikmah, bagaimana beliau bisa merintis ini sampai kemudian menghasilkan karya yang luar biasa. Oke, Bu Hikmah, boleh diceritain mungkin ya, bisa sampai punya ide. Kan tadinya tudung saji itu kan standar aja gitu ya, dari rotan gitu, dari plastik. Tapi kali ini kita melihat tudung saji ini menjadi sesuatu yang bernilai secara estetika gitu. Jadi fungsinya bukan hanya sekedar menutup makanan, tapi sudah beralih menjadi penghias ruangan gitu. Oke, kita ke Bu Hikmah, silakan. Awalnya ya Mi, dari awalnya sih memang tudung saji saya ini biasa ya, dari bahan biasa, paling dari bahan-bahan bermotif yang nuansa batik atau nuansa bunga-bunga, itu dari awalnya ya. Cuman saya lihat begitu saya keliling gitu ke dari Dev Store, dari Hypermart, saya lihat ada juga yang jual tudung saji kok sama gitu. Saya pengen yang spesial, yang unik gitu. Ada keunikan di produk saya. Jadi nggak semua orang, oh itu tudung saji, biasa aja gitu, sama aja gitu. Saya nggak mau yang seperti itu. Terus saya cari apa ya yang biar tuh saya nge-up lagi produk saya yang benar-benar orang langsung, wih keren banget gitu. Ternyata saya juga orangnya nggak mau diem ya, temen saya bisa sulap, ih cakep banget gitu. Sementara saya nggak bisa nih, sama sekali saya nggak bisa. Karena saya suka juga belajar, saya ajarin dong, dari awalnya diajarin sama teman, akhirnya saya ambil yang profesional, saya nggak mau yang setengah-setengah. Akhirnya saya belajar kan, biarpun jauh. Ini pas lagi belajar sulam pitanya itu saya di Detos tuh, di Delatos itu di Tangerang, saya belajar di sana. Sampai benar-benar saya tuh sampai benar-benar saya harus bisa gitu. Akhirnya setelah belajar itu baru saya lihat-lihat YouTube gitu. Ini sebenarnya udah lama pikiran ide gini, cuman baru diaplikasikan sekarang gitu. Karena itu dong saji kemarin ada pameran, saya lihat lagi, biasa bordir, motif bunga, motif batik. Ya udahlah, akhirnya begitu teman saya pesen, Bu Hikmah ini saya bisa servis juga kan, reparasi dong gitu. Kemarin saya kasih gambar biasa gitu, bahan batik. Udahlah saya bikin, ini kesempatan saya untuk bikin kreasi saya yang pertama ini. Dan saya bikinlah sulam pita ini. Begitu saya up di Facebook, Masya Allah ya Mi, alhamdulillah ini udah ada 6 piece yang keluar gitu. Dan kemarin saya up lagi di Dekranasda gitu. Dan ternyata apa sih inspirasi kita seperti ini, ternyata yang dia buat seperti ini. Jangan deh untuk motifnya ya, untuk membentang ke jadi kencang itu aja, anak saya aja saya ajarin nggak bisa gitu. Cuman karena saya nggak bisa gambar nih, kenapa ya udah, jadi kalau Bunda bikinin gambar ini dong, gambar ini. Keren ya, ketika keluarga bisa bersinergi gitu ya, untuk bisa berkreasi, berkarya, dan bisa menghasilkan penghasilan keluarga. Baik, kita sekarang ke Abil dulu gitu ya. Abil ini nama lengkapnya Fariska Salsabila, dipanggilnya Abil. Sekarang Abil pendidikannya? Sekarang
sekarang aku kuliah S1 di Institut Kesehatan Indonesia jurusan psikologi. Psikologi, oke. Membantu Bunda ini udah berapa lama? Dari awal Bunda bikin craft ini aku juga bantuin gitu, kayak ngasih ide. Misalnya aku lagi nge-scroll di internet terus ada ide, Bun ini kayaknya bagus nih Bun, kita aku kasih tahu Bunda gitu, terus Bunda juga bikin gitu. Terus juga aku emang ada usaha gambar sendiri kan. Ya, oke. Ini Abil ini memang punya talenta dalam hal seni menggambar gitu ya. Beliau sudah bisa menggambar di dalam bentuk kartun gitu ya. Ini yang Mams temu ininya tuh dari pita gitu ya. Mungkin saat ini medianya dalam bentuk dan besar gitu. Ini saya perlihatkan gitu ya dari namanya ini kalau di ibaratnya persisi ya, sisinya tuh Insya Allah ya bisa gitu kan. Saya sendiri nggak pernah nyangka ya ada tutur saji tuh bisa sampai modelnya tuh seperti ini gitu. Nah ini yang lingkaran sama yang kotak ya, persegi 4. Nah jadi keren banget. Tapi yang jadi surprise di sini adalah jarang sekali loh anak-anak milenial yang kemudian bisa terlibat gitu membantu usaha keluarga, apalagi yang sifatnya nih detail gitu ya. Dan ini hebat gitu ya buat seorang Abil yang mampu untuk bisa berkarya melalui media seperti ini dan bisa membantu bundanya dalam menambah penghasilan keluarga. Oke, sekarang pertanyaannya adalah kendalanya kira-kira apa nih dari Bunda sama Abil ketika melakukan ini di media tadi kan ada sedikit ya sudah dibicarakan, kira-kira kendala yang lainnya apa? Yang jadi kendala buat saya packaging yang besar-besar ini ya. Ketika ada pesanan dari luar Jakarta, saya bingung di packaging karena harga packagingnya terus sama ongkos kirimnya lebih mahal. Kadang saya lempar lagi ke konsumen, saya bilang ini karena di luar Jakarta, di daerah, terus pengirimannya juga menggunakan packaging yang benar-benar, terus ongkirnya juga agak mahal, mau nggak? Karena ongkir kan biasanya ditanggung sama customer. Akhirnya oh iya ya, saya ambil batas minimal gitu, maksimal deh. Kalau misalkan jauh pesen 6 atau 3 gitu, 3 piece. Akhirnya saya nggak terima deh. Untuk di luar Jakarta saya nggak terima gitu, karena memang resikonya gitu. Dan si customer sendiri juga suka nggak mau kemahalan karena ongkosnya gitu. Akhirnya Bu kirimin tutorialnya aja deh. Gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, saya jual tutorial lah gitu. Hitung-hitung ya semakin banyak orang yang berkreasi, semakin banyak orang yang kreatif dan menyambung keuangan mereka, alhamdulillah gitu. Amal jariah buat saya, insyaallah. Luar biasa ya, jarang-jarang loh Mams yang biasanya tuh sekedar memberikan inspirasi tapi juga bisa berbagi ilmunya gitu ya kepada orang banyak. Oke, mungkin sampai di sini perbincangan kita doakan ya Bu Hikmah dan keluarga terutama Abil nih lulus ya dengan nilai yang baik, kemudian usahanya Bu Hikmah tambah lancar gitu ya, dan berkah ya, karena pada dasarnya ketika kita menjadi orang-orang yang mampu untuk bisa berdaya guna, maka inilah kesempatan kita untuk bisa kemudian mengoptimalkan sumber daya yang kita punya. Mungkin dari cara yang sederhana pada akhirnya Allah memberikan sebuah inspirasi yang bertambah dan bertambah sehingga kreativitas itu jadi berkembang. Oke, terima kasih Mams atas partisipasinya hari ini. Baik, kita ketemu di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.